Hindu juga ada, Buddha juga ada, Islam juga ada, sama-sama membangun, tidak ada apa-apa. Tetapi menurut Warkheim di dalam tulisannya bahwa Katolik Portugis ini menindas orang-orang yang tadinya beragama Hindu atau Buddha yang dari India, lalu mereka di Indonesia berpengaruh pada meninggalkan agama itu masuk ke dalam Islam. Jadi Islam itu dianggap satu pembebas dari keadaan penjajahan. 100 tahun kemudian setelah Portugis itu dibebaskan, datang yang namanya VOC melalui kitab-kitab yang diajarkan para ulama-ulama itu. Santri-santri pejuang sabilillah, Hizbullah itu untuk bersama-sama ulama-ulama itu melakukan sabilillah melawan penjajah. Bayangkan Indonesia banyak dituliskan 300 sekian tahun dijajah oleh Belanda. Habislah agama Islam. Itu jadi yang di Amerika itu di genocide, habis semuanya. Gitu. Tapi Indonesia tidak. Australia itu dengan minuman keras itu bisa, itu aboriginnya lumpuh total. Tapi Indonesia bagaimana yang dinamakan alat-alat penindas untuk memadamkan semangat jihad itu, ya dengan yang dinamakan candu dengan itu. Tapi ternyata Kartini, R.A. Kartini itu, Raden Ajeng Kartini menuliskan bahwa yang membuat perjuangan jadi lemah itu karena para priayi-priayi dan penjabat-penjabat kerajaan itu pada mengemari candunya itu. Tapi umat Islam mengharamkan itu. Akibatnya apa? Itu rakyat tetap berpihak kepada ulama-ulama itu. Dan kata-kata yang sering kita dengar itu, bahwa mangan orang mangan asal kumpul. Itu, walaupun tidak makan ada asal kumpul dengan ulama, itu selamat. Itu. Dan kemudian kalau di Sunda itu bongkok ngaronyok, walaupun fisiknya itu sampai dibongkok, tapi tetap ingin ngaronyok bersama-sama berkumpul dengan ulama. Dan kemudian juga bongkok ngaronyok riung, bengkung ngariung, walaupun badannya bengkung begitu, penderitaannya dahsyat, tapi tidak memberpihak pada penjara. Dua kalimat itu di Jawa dan di Sunda merupakan satu penanaman rasa cinta kepada ulama, cinta kepada kemasjidan. Itu luar biasa. Sukar untuk dihapus. Jadi Belanda boleh menjajah, Belanda boleh menindas, seolah begitu ratusan tahun, tetapi tidak pernah hilang keimanan. Itu satu perjuangan yang luar biasa. Walaupun kita bisa melihat itu sistem mempertahankan ajaran Islam itu, kalau dilihat materinya, masjid-masjidnya itu sederhana. Di tempat-tempat santri ngaji itu kopong-kopong atau tempat istilahnya lain lagi, itu sederhana sekali. Tetapi mengapa? Dan mengapa dengan cara yang sangat sederhana itu bisa terpertahankan keislaman yang luar biasa. Masya Allah itu. Oleh karena itu hanya kalimat yang bisa kita jadikan pegangan, berkat rahmat Allah. Orang-orang banyak sekarang itu mendoa rezeki yang jembar atau rezeki yang luas membaca, tetapi kurang itu membaca minta rahmat. Padahal rahmat ini lebih daripada segalanya. Indonesia merdeka sampai 76 tahun ini itu berkat rahmat Allah. Jadi kita bisa membayangkan, andai kata ulama-ulama ini tidak mempunyai konsep Islami yang benar, maka sesudah penjajah itu pergi, sesudah
kita bisa melihat pejuang-pejuang ulama itu paling terdepan. Kenapa saya katakan paling terdepan? Dalam buku Api Sejarah ini kita bisa baca gitu. Ketika yang namanya Syahrir mengambil alih atau dinyatakan kudeta tidak berdarah itu tanggal 16 Oktober sesudah proklamasi, maka lalu umat Islam itu bukan memikirkan masalah yang materialis itu, tetapi dia ulama-ulama ini melihat bahwa penjajah itu mendarat di Surabaya, di Semarang, di Yogyakarta, di Medan, di Makassar. Nah, bagaimana menghadapinya itu? Maka walaupun belum ada Panglima Besar Sudirman diangkat, itu ulama itu menjadikan satu program untuk mengadakan program untuk melawan penjajah. Itu luar biasa. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu yang dirontokkan, dikalahkan Jerman, yang dikalahkan Italia, dikalahkan Jepang. Tapi ulama tanpa punya senjata bangkit menyatakan kita jihad fisabilillah. Itu dipimpin oleh Kiai Haji atau dipimpin oleh Qudratul Syekh Wahid Hashim. Itu luar biasa. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana Hashim Ash'ari. Kita bisa membayangkan bagaimana posisi Hashim Ash'ari seperti Nabi Musa itu hanya punya senjata tongkat saja menghadapi Fir'aun yang punya senjata yang luar biasa. Kemenangan yang diperlihatkan oleh ulama ini yaitu baik di Surabaya, baik di Ambarawa, baik di tempat-tempat lain, di Bojongkopo, Sukabumi, itu perlawanannya tanpa senjata yang dimiliki seperti Nabi Musa, hanya tongkat saja. Nah, dan kemudian itu yang kita lihat sebelum kemerdekaan ini, kalau ada perlawanan pasti didahului dulu para kiai-kiai itu, kalau ulama-ulama itu mengadakan satu pertemuan zikir bersama, itu membaca 40.000 itu sholawat atau 40.000 kalimat tauhid yang lain. Nah, itu Masya Allah. Itu. Nah, tidak ada bendera yang lain yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang itu, kecuali kita bisa melihat itu, bahwa lambang keislamannya itu tampil ke depan. Tidak ada yang lain-lain. Karena penjajah menampakkan juga agamanya. Maka dituliskan oleh namanya Yusuf Van Leer di dalam Indonesian Christian Society itu yang diperlihatkan bahwa di Indonesia itu jadi perang agama itu pribumi melawan penjajah Katolik dan penjajah Protestan pada waktu itu. Ini maaf saya menggunakan ini karena memang usahanya pada waktu itu begitu. Nah, setelah adanya penjajahan ini terusir, Masya Allah, betapa mulianya para ulama-ulama. Setelah selesai perang, itu beliau kembali ke pangkalan, yaitu dari pesantren. Apakah dia menunggu pemerintah untuk mendapatkan itu kedudukan sesuatu? Tidak sama sekali. Ya, dapat kita lihat sampai Kiai Wahab ketika G30S itu partai yang bisa berdiri itu hanya NU, partai NU Tunggal. Tapi kalau akan menjadikan upaya untuk kudeta gitu, bisa Kiai Wahab itu menjadi presiden gitu. Tapi beliau waktu itu menjelaskan bahwa NU itu berdiri bukan untuk mendapatkan pahala yang dari manusia, tetapi ingin akan pahala dari Allah saja. Maka kembali ke pangkalan. Inilah mengakibatkan orang-orang Islam ini tidak mau menggunakan ghanimah ke
kesempatan untuk mengambil hal-hal yang ditinggalkan oleh Belanda atau Inggris, atau itu akan dijadikan satu kekayaan Islam. Sama sekali tidak. Betapa agung dan mulianya para ulama-ulama ini, berhati sangat suci sekali. Dia berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan bangsa dan negara ini. Maka disilahkan kepada yang lain untuk memimpin kenegaraan ini. Tapi akibatnya apa? Karena adanya perundingan harus dijalankan. Yang pertama, Renville. Hasilnya apa? Belanda melanggar dengan aksi militer yang pertama. Itu. Walaupun waktu itu Sutartana sudah mau mengakui hanya dari Sumatera dan Jawa saja. Bukan karena reklamasi. Amir Syarifuddin itu adalah PKI, gitu. Dan dia itu nanti mengakui, membenarkan penjajahan Indonesia itu hanya 6 karesidenan. Itu. Jadi hanya Jogja, Solo, Madiun, Magelang, lalu Kediri, Bojonegoro. Nah, hanya itu. Nah, akibatnya dia dijatuhkan dan lalu mendirikan Uni Soviet Madiun. Dan akibatnya apa? Itu kiai-kiai, ulama-ulama itu semuanya disembelih. Kita bisa membayangkan betapa hebatnya itu pertempuran Surabaya itu 10 November. Itu hanya dicatat oleh Amir Syarifuddin siapa yang bisa memenangkan 10 November itu. Dan kemudian di Madiun, kiai-kiai Madiun itu juga kontrol. Itu semuanya dihancurkan. Nah, oleh komunis. Tetapi walaupun Indonesia ini ulamanya baru 12 tahun merdeka, tetapi sudah dihancurkan, tetapi bisa bangkit kembali. Dan itu karena apa? Karena kemerdekaan itu berkat rahmat Allah dengan tandanya Masjid Syuhada. Dan kemudian sampai terjadi lagi keadaan upaya-upaya menghancurkan ulama itu. Kalau bisa saya sebutkan, pertama tanggal 12 Februari di Cirebon itu PKI akan menggagalkan proklamasi. Kemudian tanggal 3 bulan 7 46 juga PKI akan menggagalkan di Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia pada waktu itu, gagal. Dan kemudian 48 September 19 itu juga gagal gitu. Dan kemudian yang kita bisa lihat yang terakhir itu adalah G30S. Itu walaupun jenderal-jenderal yang memihak pada Islam itu sudah disembelih, sudah dimasukkan ke lubang buaya, tetapi tetap ada pembeda. Kenapa? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kemerdekaan kita. Dan itu simbolnya masjidnya Masjid Istiqlal gitu. Walaupun dibangun oleh Silaban dengan banyak tanda-tanda yang tidak kita sukai, yang kita sekarang merevisi hal-hal yang membuat lambang-lambang itu hilang dan kembali ke Islam. Nah, ini semuanya kita bisa bayangkan umat Islam Indonesia itu karena para pendahulunya itu adalah Wahid Hasyim, lalu Ki Bagus Hadikusumo, dua tokoh ulama dari NU dan Muhammadiyah ini. Ya, kalau saya sebutkan NU seperti NU saja. Ya, Muhammadiyah NU boleh, NU Muhammadiyah boleh. Pokoknya dua tokoh ini, Wahid Hasyim dengan Ki Bagus Hadikusumo bersama-sama Kasman Sinodin Mojo, itu beliau itu lalu membuat Indonesia mempunyai dasar Pancasila, ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, kita bisa lihat deretan tokoh-tokoh pimpinan itu, ya Wahid Absullah ada di dalam pendahulu Republik ini. Ya juga ada Kiai Mas Mansur juga ada.
Tapi semua buku-buku sejarah itu tidak memuat tokoh-tokoh yang membuat Indonesia berpancasila, berideologi, berkonstitusi 45. Ini kekeliruan. Kenapa? Kata Bung Karno mengatakan dalam suratnya, dari surat pendek itu, para ulama itu kurang feelingnya terhadap sejarah. Lalu yang dituliskan itu abu sejarah, bukan api sejarahnya. Nah, saya mengambil nama api sejarah Bung Karno itu, saya jadikan buku ini, dan saya angkat tokoh-tokoh ulama-ulama yang benar berjasa, benar menjadi garda terdepan pada revolusi dan kepada masa sesudah 45 lewat, yang kita bisa memperlihatkan bagaimana Hasyim Asy'ari itu pertama tanggal 10 November atau tanggal 22 Oktober, dan kemudian kita bisa melihat itu para ulama-ulama di tahun 45 itu menyerahkan pada Pak Harto, itu tidak mengedepankan itu. Nah, inilah maha agungnya Allah menjadikan para ulama itu tetap menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Itu luar biasa. Hanya sekali lagi sejarah kurang jujur, sejarah tidak benar, menuliskan yang ulama yang terdepan diganti pahlawan yang lain. Dan sekarang ini terjadi buku sejarah, seluruh ulama-ulama itu, seluruh tokoh-tokoh nasional itu diadakan, digantikan oleh yang lain. Masya Allah. Jadi kalau abunya kita ya, masuk ya? ke Monas, ya, kita masuk ke Monas saja, itu apakah ada NU? Tidak ada. Itu di Monas itu dioramanya. Apakah ada Bapak guru bangsa yang namanya Cokro Aminoto di dalam Monas? Tidak ada. Nah, kalau kita mau jujur, baca itu ada tulisan yang lain, Katolik dan satu bangsa. Masya Allah. Dan kita terkejut membaca itu. Kalau sebagai sejarawan, ini apa? Permainan kata ini tidak benar. Jadi sebenarnya syarikat Islam itu terdepan, mesti ada, tapi nggak ada. Nah, kemudian NU itu kan terbesar, tapi nggak ada. Gitu. Hasyim Asy'arinya atau yang lainnya, Bapak sekolahnya juga nggak ada. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi namanya NKRI itu berkat perjuangan dari Masyumi itu partai tunggal. Dia punya NU, dia punya Jamiah Islamiyah, apa Jamiah Tulisan ini yang di Medan juga masa itu. Lalu juga NU juga semuanya bergabung di dalam Muhammadiyah, ada gabung di dalam yang dinamakan Wasliyah mungkin maksudnya ya, yang di Medan. Iya, itu 7 November. 7 November 45 umat Islam itu menyatukan satu partai tunggal, yaitu Masyumi. Nah, pada waktu waktu sebentar kan, namun waktu Masyumi inilah nanti terjadinya NKRI. Jadi NKRI itu hasil perjuangan ulama juga yang punya masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Memang kalau sejarawan yang bicara detail dan betapa kita mendapatkan ternyata banyak sekali hal-hal yang baru dalam wawasan kesejarahan kita mengenai perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu para peserta, berikutnya kita juga akan mendengarkan perspektif yang akan disampaikan oleh Bapak. Assalamualaikum, Pak Lukman Hakim, masih bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami silakan kepada Bapak Lukman Hakim untuk menyampaikan paparannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh negara. Saya mulai membaca buku ini, Bro.
mencari sejarah. Menemukan sejarah. Menemukan sejarah wacana pergerakan Islam di Indonesia, terbitan Mizan tahun 95 ya. Lalu ada di lemari itu ada sejarah juga tuh, jadi satu jadi dua. Jadi sebenarnya kalau sudah Prof Mansur bicara ini sudah tamat ini semuanya. Jadi saya tinggal nambah sedikit Prof. Nanti kalau keliru tolong dikoreksi. Pertama, ya saya setuju tadi yang dikatakan oleh sekretaris Dirjen Mas Islam ini, bahwa masjid itu adalah mengutip judul buku Sidi Ghazalba, Masjid Pusat Kebudayaan. Itu penulis itu terkenal sekali, Sidi Ghazalba. Sebenarnya nama aslinya Sidi Ghazali, tapi karena beliau dapat gelar akademis BA tahun 60-an itu, BA itu luar biasa itu. Jadi digabungkan jadi Sidi Ghazalba. Saya dulu punya tetangga namanya Ahmad Syakir Sukirman. Nah, itu dia suka singkat namanya ASPA. Ahmad Syakir Sukirman BA. Nah, itu loh. Tapi Kayak Prof Hamka mungkin ya. Tapi Kayak jangan ini dianggap sepele. Ya. Karena ini adalah warisan monumental dari Kabinet Negara Kesatuan pertama, Kabinet Muhammad Natsir. Jadi akibat warisan dari penjajahan Belanda itu, di masyarakat kita itu terjadi polarisasi, pecah. Jadi antara abangan dengan santri, misalnya, dalam tanda petik begitu lebih mudahnya. Jadi orang-orang abangan misalnya nggak mau menyekolahkan anaknya ke madrasah, karena dianggap nanti dia akan tidak mengetahui pengetahuan umum. Sebaliknya para kiai nggak mau juga menyekolahkan anaknya ke sekolah umum, karena para kiai takut nanti anak-anaknya nggak ngerti agama. Nah, ketika Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri, beliau perintahkan Menteri Pendidikan Dr. Bahdar Johan dan Menteri Agama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, untuk membuat satu aturan. Maka lahirlah surat keputusan bersama. Surat keputusan bersama tentang pendidikan agama di sekolah. Jadi di madrasah-madrasah itu diberikan pelajaran sekolah umum, di sekolah-sekolah umum diberikan pendidikan agama. Sehingga para kiai nggak ragu-ragu menyekolahkan anaknya ke sekolah umum. Para dalam tanda petik ini kaum abangan juga nggak ragu-ragu menyekolahkan anaknya di madrasah. Nah, hasilnya adalah mulai tahun 60-an itu kita, bangsa ini, kemudian umat ini panen BA. Wah, itu di mana-mana itu BA. Lalu tahun 70-an, nah itu mulai itu panen doktorandus. Ya, BA ini ada BA, ada BCHK, ada PSC, ya itu macam-macam itu. Lalu tahun 70-an doktorandus. Lalu nanti panen lagi awal 80-an itu kita panen doktor. Jadi ini kalau dari perspektif ini, mengapa Perdana Menteri Natsir mengajukan itu? Ya semangatnya ya semangat ingin memajukan umat. Semangatnya pasti diilhami oleh masjid. Gitu. Masjid bukan sebagai bangunan fisik, ya, tempat ibadah saja, tetapi masjid sebagai tadi pusat kebudayaan. Dari situlah Natsir terilhami. Nah, kalau kita baca sejarah, tadi Pak Mansur sudah menyampaikan, itu nggak mungkin kita ini, bangsa ini meninggalkan
peranan umat. Membaca buku apa saja, betapapun berusaha dikecil-kecilkan, itu tetap ada. Misalnya kalau kita baca buku tentang pergerakan kemerdekaan, pasti kita ketemu dengan yang namanya Sukiman Widyosanjoyo. Ini tokoh yang nggak pernah disebut-sebut, jarang disebut. Padahal jasanya itu luar biasa besar. Jadi beliaulah yang pada tahun 23 sebagai ketua Indonesia Severenity memaklumkan perubahan nama organisasi itu menjadi Perhimpunan Indonesia. Lalu beliau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Perhimpunan Indonesia. Dan yang paling penting, di masa beliaulah diterbitkan majalah yang namanya saja sudah luar biasa. Kalau sekarang itu sudah radikal itu. Itu radikal dan intoleran. Nama majalahnya Indonesia Merdeka. Bayangkan, di Belanda bikin majalah namanya Indonesia Merdeka. Itu kan radikal sekali. Tujuannya apa? Tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Kata sejarawan Taufik Abdullah, sebenarnya Perhimpunan Indonesia ini, perjuangan Perhimpunan Indonesia itu lebih konkret dibandingkan dengan Sumpah Pemuda tahun 28. Karena Sumpah Pemuda itu hanya mengikrarkan saja, berikrar untuk bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bangsa persatuan. Hanya ikrar itu saja. Tapi Perhimpunan Indonesia menyatakan 3 hal. Ada bangsa namanya bangsa Indonesia. Bangsa itu sekarang sedang dijajah. Yang ketiga, bangsa itu sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Jadi jelas, Perhimpunan Indonesia itu ingin merebut kemerdekaan. Dan yang memimpin Perhimpunan Indonesia itu adalah Sukiman Widyosanjoyo. Seorang tokoh yang sesudah pulang dari negeri Belanda menjadi aktivis Partai Sarekat Islam, lalu mendirikan Partai Islam Indonesia, kemudian memimpin Partai Masyumi di tahun 40. Jadi kalau masjid diartikan secara luas dalam perspektif ini, maka peranannya sangat luar biasa. Masjid telah mengilhami jamaahnya untuk berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kemerdekaan. Tentu ada juga masjid-masjid yang memang secara fisik digunakan. Misalnya kakek saya di Cikarang, di Bekasi, itu punya pesantren kecil lah di kampung. Beliau bercerita di masa revolusi kemerdekaan itu, para pejuang kita sebelum turun ke front, mereka akan kumpul dulu di masjid itu, di surau lah, di musola. Sebenarnya bukan masjid musola, karena saya ingat itu masih dari panggung, bentuk bangunnya dari panggung. Jadi mereka itikaf dulu di masjid itu sambil puasa. Jadi sebelum berangkat ke front itu bisa 2 hari, 3 hari di musola itu mereka berpuasa, itikaf. Nah sesudah selesai barulah berangkat. Panglimanya nanti Ki Haji Nur Ali. Gitu. Secara fisik seperti itu. Kita catat juga misalnya di Raden Saleh itu ada Masjid Al-Makmur yang itu menjadi tempat Haji Agus Salim menggembleng umat, menyadarkan pentingnya menjadi bangsa yang merdeka. Jadi secara fisik seperti itu, tapi secara lebih luas, dalam arti non fisik, masjid itu sudah mengilhami banyak para pejuang Muslim untuk berjuang. Tadi
pagi saya bersama teman-teman mendiskusikan tentang nasionalisme religius Ki Hajar Dewantoro. Selama ini orang kalau menyebut Ki Hajar, di kepalanya itu hanya Ki Hajar itu ya tokoh pendidik, pendiri taman siswa. Nah, tidak banyak diketahui bahwa Ki Hajar Dewantoro ini pernah menjadi anggota Sarekat Islam, bahkan menjadi pengurus Sarekat Islam cabang Bandung. Padahal Ki Hajar ini pernah mendirikan Nasional Indise Partai. Ya. Pernah masuk menjadi anggota pengurus Budi Utomo. Tapi beliau tinggalkan Budi Utomo, beliau tinggalkan Indise Partai karena tertarik kepada Sarekat Islam. Apa yang menarik dari Sarekat Islam? Ini dalam kata-kata Ki Hajar. Yang menarik dari Sarekat Islam ialah sifatnya yang radikal, anti penjajahan. Itu nggak banyak diketahui, nggak banyak juga diketahui oleh masyarakat kita, oleh publik, bahwa Ki Hajar itu di masa mudanya pernah menjadi santri di satu pesantren dipimpin oleh Kiai Sulaiman di Kalasan. Juga sedikit Ki Hajar rutin kunjung ke Kauman di Jogja untuk mengaji, ya, untuk belajar agama kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi lagi-lagi masjid mempengaruhi jamaahnya, mempengaruhi Ki Hajar untuk berjuang menuntut kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Jadi karena itu saya kira di masa ini pun ya, peranan ini tetap harus kita aktualkan. Bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat perjuangan, pusat kebudayaan umat. Dan jangan lupa dulu Nabi Muhammad misalnya melepas tentara untuk menuju peperangan itu dari masjid, dilepas di masjid. Beliau menerima tamu-tamu negara itu di masjid. Di masjid juga lah dibangun Baitul Hikmah. Ya, kita tahu. Jadi saya kira di peranan masjid kepada kemerdekaan itu tetap relevan. Saya kira itu Mas Sigit Kamseno sebagai apa saja, sebagai pemantik diskusi. Ini saya nama Sigit Kamseno ini nggak asing. Dulu ini penyiar apa? RRI atau PRI? Saya kira itu kaget juga saya. Ini kok Sigit Kamseno? Wah, ternyata masih muda. Terima kasih Mas Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lukman Hakim dan juga sebelumnya tadi Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara yang telah berbagi pengetahuan yang sangat berharga bagi kita semua. Kemudian kami informasikan kepada para peserta bahwa Anda dapat berinteraksi, memberikan tanggapan, atau barangkali juga bertanya kepada narasumber kita. Ini kesempatan langka bagi kita untuk dapat bertanya kepada para tokoh yang sangat luar biasa ini dengan mengangkat mode raise hand di kolom layar Anda. Di bawah monitor ada mode reaction, di situ ada menu reaction, bisa diklik nanti raise hand sebagai tanda Anda ingin berinteraksi atau memberikan tanggapan. Kemudian kepada seluruh peserta kami sampaikan bahwa kolom absen untuk absensi, linknya akan dibagikan oleh admin di kolom chat. Mohon bantuan kepada admin untuk share link absen bagi para peserta di kolom chat. Baik, yang pertama kami ingin berikan kesempatan kepada Bapak Yuliana Effendi yang telah mengangkat tangan untuk memberikan tanggapan. Kemudian Bapak Afdal
Setelah itu Bapak Eko Supriyadi. Sekali lagi kami informasikan kepada para peserta yang ingin berinteraksi dengan narasumber. Nah, kita akan mendengarkan pandangan dari kedua narasumber kita terkait dengan pertanyaan dari kedua penanya tadi, sekaligus barangkali nanti juga bisa menanggapi bagaimana persepsi tentang seandainya Hiroshima Nagasaki tidak dibom, apakah Indonesia dapat meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kepada Prof. Ahmad Mansur, Surya Negara, kami persilakan untuk menanggapi terlebih dahulu. 605 orang bergabung bersama kita untuk mendengarkan paparan dari Profesor. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Effendi, nama kedepannya nggak kebaca saya. Bapak Afdal tadi. Ya. Namanya itu Yuwana atau apa? Juliana. Ya. Juliana. Iya. Mengungkapkan tentang hal peranan Supriman Wirjosandoyo, dokter. Itu benar sekali. Di dalam api sejarah juga saya bicarakan bahwa istilah Indonesia sebagai Hindia Belanda itu ditentang, ditolak oleh para pimpinan gerakan-gerakan kesadaran. Kan satu istilah bagaimana mengganti Hindia Belanda itu. Lalu ditemukan oleh SI juga, Syarikat Islam, itu menggunakan Hindia Timur, bukan Hindia Belanda. Karena kalau Hindia Belanda berarti diakui Indonesia itu punya Belanda. Tapi para penggerak gerakan nasional itu tidak mau menggunakan istilah itu. Maka Hindia Timur. Itu pun nanti ada revisi karena ada ahli-ahli antropologi mencoba untuk mengubah yang namanya India Timur atau India yang dinamakan India Belanda, diketemukan itu istilah yang dinamakan Indonesia, Indo-Melayu atau apa. Ternyata nanti oleh Logan disetujui bukan Indo tapi Indonesia pakai U, nanti dengan O, Indonesia. Kebetulan itu Supriman Wirjosandoyo itu ada negeri Belanda, dan negeri Belanda itu sosialisasikan istilah Indonesia itu. Nah, beliaulah nanti pelopor yang pertama yang menggunakan Indonesia, lalu yang dinamakan Indische Vereniging itu adalah organisasi pemuda-pemuda Indonesia yang studi di Belanda. Nah, itu diganti dengan Perhimpunan Indonesia. Jadi memang benar sebenarnya. Tapi karena Supriman itu adalah orang Masyumi dan juga dari Partai Islam Indonesia, maka para pembuat sejarah itu tidak menuliskan bahwa istilah Indonesia itu dari Supriman. Jadi sejarah Indonesia itu ada de-islamisasi. Kalau yang jadi peran pegang pelaku sejarah itu orang Islam, maka diganti. Bahkan ditiadakan sama sekali, yaitu perjuangan 45 sampai 50 itu nggak ada kiainya ataupun. Kalau kita masuk tadi ke di Ambarawa itu kan Kiai Muklis. Tapi kenapa kok di koran Kedaulatan Rakyat ada, tapi di Museum Ambarawa itu tidak ada nama itu. Namanya saja tidak ada, gambarnya tidak ada. Ditiadakan. Yang ada yang lain-lain yang tidak merebut. Sedangkan sama yaitu Munawir Ghazali, ya tadi Pak Munawir itu bicara pada saya, Pak Mansur, ya, yang merebut Ambarawa itu saya
bersama Kiai Madur, bersama beberapa kiai, ya Kiai Muklis segala macam itu berarti tidak ada satupun dari dia laskar yang lain kecuali kami ini. Dan yang ada ketemu ada seorang wanita, wanitanya itu Latina dan sakit ingatan. Nah itu yang ditemu. Maka segala yang ditinggalkan senjata oleh Inggris dan Belanda itu diambil oleh para kiai-kiai itu, hanya diserahkan kepada TNI. Waktu itu belum nama TNI. Nah, kita bisa melihat ya, kalau yang punya peran Islam itu disiagakan. Walaupun Indonesia itu yang membawa ke Indonesia itu Sukiman Wiryo Sadyoyo, Dr. Sukiman Wiryo Sadyoyo, karena pernah jadi pemimpin Masumi, pernah jadi ketua Partai Islam Indonesia, maka dan pernah bergabung kepada Pak Cokro, maka lalu ditambah lagi PSII, itu juga pekerjaan atau usaha dari Pak Dr. Sukiman Wiryo Sadyoyo. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri yang kedua. Karena yang pertama adalah Pak Nasir, itu Perdana Menteri pada waktu ada NKRI. Itu. Maka NKRI yang pertama itu presidennya Presiden Soekarno, wakil presidennya Muhammad Hatta, lalu Perdana Menterinya yang pertama itu adalah Muhammad Nasir, yang kedua adalah Sukiman Wiryo Sadyoyo. Nah, itu juga jasanya besar di dalam Indonesia ini. Tetapi ya karena dia itu Masumi dan sejarah itu dibuat oleh penguasa, nah penguasa berikutnya itu membuat sejarah. Kalau kita ambil buku sejarah SMA yang dulu, isinya itu walaupun itu 300 halaman gitu, itu yang 150 Hindu Buddha, yang 150 Cina, yang 4 halaman adalah Rasulullah bersama 4 Khalifah Rasyidin, hanya disebut namanya saja itu. Dan kemudian Islam di India. Jadi kita bisa melihat kebijakan-kebijakan pimpinan negara itu membuat kita kehilangan ingatan kita sendiri itu, bahwa umat Islam itu demikian hebat, dan akibat dari para ulama membiarkan sejarah itu dituliskan begitu, yang sebenarnya ulama harus memberitahukan bahwa harus adil. Kalau ada satu keping prasasti, dibatalkan punya beberapa halaman-halaman. Tapi 1000 masjid itu tidak dituliskan sama sekali. Nah, inilah sampai hari ini kita bisa melihat kalau sejarah itu begitu isinya, bukan Indonesia. Ya, kalau sekali lagi kalau di Monas itu nggak ada gambar masjid, nggak ada yang syarif, yang guru bangsa itu Cokro Aminoto, kenapa ditiadakan? Yang bisa merombak semua museum-museum itu harus dirombak. Itu karena apa? Ya, karena yang berjuang di Surabaya itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, coba lihat museum Surabaya. Gitu. Nah, kemudian di Jakarta itu museumnya itu isinya apa? Banyak patung-patung. Itu. Dan kemudian kita bisa melihat itu, apakah ada di museum itu yang dinamakan Sunan Gunung Jati. Gambarnya aja nggak ada. Kita bisa membayangkan itu, betapa hebatnya bangsa ini itu yang disatukan oleh para wali itu tidak dibicarakan di dalam kesejarahan yang sebenarnya. Nah, inilah kita bisa bayangkan. Dan yang kedua, masalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu memang pernah menjadi syarikat Islam, ikut aktif dalam syarikat Islam. Itu juga saudaranya itu Suryo Pranoto
Surya Pranoto itu dapat gelar adalah jago pemogokan. Kalau ada pemogokan yang digerakkan oleh SI itu hebat. Nama pemogokan itu aneh nih. Jadi yang dapat gelar jago pemogokan Surya Pranoto itu syarikat Islam itu, tapi lalu dijadikan yang diambil alih oleh PKI, tokoh PKI yang pemogokan soal. Jadi sejarah ini saya beri nama sejarah apa itu, telur mata sapi. Yang bertelur itu ayam, yang dapat nama sapi. Jadi lucu sekali. Nah, kembali ke Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu memang yang ikut Budi Utomo, dan Budi Utomo itu juga masuk ke Muhammadiyah. Karena apa? Dia ingin menolak perjuangan untuk Indonesia merdeka. Budi Utomo itu aktif sekali untuk menolak Indonesia merdeka karena pro pada Belanda pada waktu. Tapi hal ini oleh Muhammad Hatta, karena saya berhasil mengambil hilangnya 7 kata-kata dalam sila pertama itu, lalu diteruskan penulisan sejarah harus juga tidak mengadakan Islam. Lalu Budi Utomo itu mestinya dia itu menolak kemerdekaan Indonesia. Bung Karno sampai menyatakan 1000 dewa turun dari langit tidak akan mungkin. Gitu. Utomo itu menuntut Indonesia merdeka. Karena apa? Anggotanya semuanya adalah amtenar. Itu pidato Bung Karno yang benar. Gitu. Jadi Sutomo itu menolak kemerdekaan Indonesia. Tapi kenapa tanggal 20 Mei itu adalah hari kebangkitan nasional? Itu karena kebijakan dari Rajiman Priyo Sanjoyo, Dr. Rajiman itu mempengaruhi Bung Hatta supaya menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional. Sebenarnya Bung Hatta juga mungkin dalam hati bingung juga, karena sejaman bagaimana Sutomo itu melalui Jawa Wisporo itu majalahnya dengan bangun lalu suara umum itu menentang Islam, menghina Rasulullah, dan mengatakan lebih baik kita ke Tigul daripada ke Mekah naik haji. Jadi itu luar biasa ucapan-ucapan. Yang tahu begitu yaitu adalah Kiai Mas Mansur. Kiai Mansur dari Surabaya, dan beliau sebelumnya bergabung dengan Kiai Wahab, itu sama-sama kerja sebelum ada nama NU, lalu dia masuk kepada Muhammadiyah. Nah itu yang menentang Budi Utomo. Sutomo itu dalam kehidupannya menolak kemerdekaan. Jadi itu diislamisasi. Andai kata ditentukan hari Harkitnas, hari kebangkitan nasional itu adalah syarikat Islam. Tapi kalau bukan Budi Utomo, dianggap benar saja. Nah ini kesalahan para kiai bahwa lebih menyukai abu sejarah daripada api sejarahnya, kata Bung Karno. Nah kemudian Ki Hajar Dewantoro itu adalah aktivis Selosok Kliwon. Nah inilah yang membuat Tutburi Andajani, Ing Arso Asrum Tuloso, Ing Madio Mangunkarso. Nah itu kalimat yang bersumber dari Selosok Kliwon. Nah di situ berbalik. Ki Hajar Dewantoro itu yang tadinya bersama-sama Tukuran Menoto berjuang ke Islam, nah dia menjadi lain pikirannya. Oleh karena itu Harkitnas juga dipilihkan tanggal hari lahirnya Taman Siswo, pendiri Taman Siswo atau Sosok Kliwon, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Padahal kalau kita lebih dalam melihat sejarah yang sebenarnya,
tahun 1912. Itu sudah ada Muhammadiyah. 10 tahun kemudian Muhammadiyah itu sudah menyebar keluar Jawa. Nah, baru muncul yang namakan sosok Kliwon, Taman Siswo itu. Nah, Taman Siswo itu bagaimana menolak Islam, menolak perjuangan Islam. Itu Ki Hajar. Oleh karena itu, ketika mau wafat, itu kabarnya saya lihat itu harus memanggil Buya Hamka supaya bisa kembali dengan baik dan tenang. Nah, sama dengan Yamin itu kalau bertemu dengan Buya Hamka menoleh, karena dia adalah orang yang betul-betul tunduk kepada tanpa laka dan tidak mau dengan Buya Hamka yang masumi itu. Jadi kalau di konstituante bertemu dengan Buya Hamka, dia menolak, nggak mau. Tetapi ketika akan wafat, Khairul Saleh mempunyai inisiatif memanggil Buya Hamka supaya memimpin Muhammad Yamin yang agak kesukaran kembali kepada Allah. Ya, karena memang Profesor Haji Muhammad Yamin gitu. Tapi pikirannya sangat menolak kepada Buya Hamka. Nah, ini kita bisa sejarah seseorang itu pada akhirnya mana yang dipegang. Jadi mula-mula memang Budi Utomo, mula-mula memang syarikat Islam. Tapi akhirnya dia berkumpul dengan sosok Klimonnya setelah ditangkap oleh Belanda, dibuang ke negeri Belanda. Nah, pulang dia menjadi seorang yang bergerak di Kejawen dengan Surya Mataramnya. Nah, ini barangkali Pak Lukman Hakim itu bisa membaca kembali bagaimana sampai akhir hayatnya itu Ki Hajar Dewantoro tidak diserahkan Islam. Maaf ini kalau saya keliru, tapi kenyataannya Ki Hajar Dewantoro memang dia berjuang untuk bersama-sama masyarakat Islam, bersama-sama Douwe Steger, dan Douwe Steger justru menjadi Islam. Tidak akan mungkin ketahanan Indonesia ini berlangsung terus perjuangan menuntut Indonesia merdeka kecuali ada ulama. Pernyataannya Douwe Steger, dan dia pakai kopiah, dan kemudian dia menjadi masumi. Itu bedanya. Sama-sama bekerja sama dengan Ki Hajar Dewantoro, tapi Ki Hajar Dewantoro menjadi Kejawen. Tapi kalau yang namanya Douwe Steger menjadi masumi. Maaf, jadi ini perjalanan sejarah seseorang. Nah, ini yang kedua, kalau ada pertanyaan, masjid tutup dari saudara siapa tadi? Nah, itu menyatakan bahwa masjid ditutup. Kenapa gitu? Masjid sekarang ditutup. Jangankan masjid, itu Mekah, Masjidil Haram itu dibuka, tapi bagaimana? Yang diizinkan juga tawaf itu. Saya punya foto ketika dibolehkan itu, Masya Allah. Yang tawaf dia ada. Padahal saya punya gambar satu, gambar yang pertama, itu gambar yang saya boleh dari Pak Mukhtar Adam. Beliau itu memberikan saya Mekah sedang banjir, itu ada yang tawaf, walaupun hanya berenang. Tapi kemarin sampai sepi, nggak ada, hanya dijaga, dijauhkan saja. Itu dilarang ada yang tawaf, walaupun berapa jam dulu, tetapi kosong sama sekali. Masya Allah. Nah, Indonesia, karena juga sekarang dunia terjadi ada yang namanya ada penyakit yang datang dari Wuhan, itu RRC, yang dinamakan COVID-19. Itu. Dan kemudian dari India dinamakan varian Delta. Nah, WHO
dari PBB menganjurkan supaya tempat pertemuan itu termasuk tempat ibadah supaya dikosongkan sementara. Jadi sekarang ini kita mengosongkan masjid itu bukan berarti ya kita bisa bayangkan sendiri. Ya, ini hanya sementara. Kalau nanti kumpul-kumpul di masjid itu hilang pengertiannya dengan protokol kesehatan, maka akan terjadi. Saya juga bisa membayangkan kalau belum kena itu nggak bisa. Tapi saya sudah kena yang COVID-19, saya juga di isolasi itu sampai 20 hari saya diisolasi, baru diizinkan keluar, saya dikatakan negatif. Nah itu bisa bayangkan, Masya Allah benar penyakit ini. Ya, saya merasakan sakitnya luar biasa. Nah ini pemerintah mengambil, Gubernur Anies di Jakarta juga mengambil kebijakan supaya kumpul-kumpul yang begitu, yang bentuknya pengajian, bentuknya sholat, bentuknya disementarakan untuk dijarangkan atau ditunda, ya tidak dibuka sama sekali. Seperti Saudi Arabia, Raja Salman melarang itu untuk ada haji atau umroh yang sebebas mungkin seperti sebelum adanya ini COVID. Jadi ditutup masjid bukan tanpa dasar, tapi justru menyelamatkan umat supaya tidak terkena. Nah, ini saya juga punya ikut bukan mereduksi perjuangan hasil perjuangan ya Prof ya, tetapi demi keselamatan jiwa umat Islam juga ya Prof. Iya. Jadi kalau ada kematian, saya merasakan itu kena COVID-19 itu terasa. Nah kemudian saya ikut memimpin yatim piatu. Ustadznya itu wafat. Dan kemudian Ustadz juga itu ikut mendekat pada yang wafat. Sudah itu dia beri ceramah. Gitu. Saya berikan apa itu ya biasa pengajaran ke santri-santri. Dalam 2 hari 86 itu angka sangat besar, itu etak semuanya. Masya Allah. Nah, inilah saya, lalu saya setuju gitu. Jadi, ya, masjid jangan terlampau dibebaskan, gitu. Ditutup sementara. Saya itu pendiri masjid. Maaf. Saya itu pendiri badan koordinasi, badan koordinasi pemuda dan remaja masjid itu saya itu bersama-sama Pak Mustafid Amna, bersama-sama Dr. Samsudin, bersama-sama Pak Sayuti itu di dekanat Yunis Pak, saya ikut mendirikan itu pada zaman Pak Harto. Nah, baru ditambah Pak Harto dengan remaja. Tadinya nggak ada remajanya, hanya pemuda. Nah, saya kalau menyetujui penutupan masjid kan, bagaimana tuh konsekuensi dengan BR? Saya kalau belum kena itu masih nggak percaya. Tapi kalau sudah kena, lalu diopname, dikonsentrasikan, diisolasikan, maka baru terasa, Masya Allah, benar itu perasaan saya begitu. Maka dan kemudian saya lihat ketika Ustadz dari yatim piatu yang saya ikut di dalamnya, ikut apa itu ya ulubium itu, artinya ya ikut aktif memimpin itu. Akibatnya apa? Masya Allah, Ustadz satu yang meninggal, lalu Ustadz yang 3 ikut merawat, dan kemudian 9 kena, 9 tahun sampai 86. Nah, penyebarannya betul-betul luar biasa cepatnya.
Nah, kalau ditutup bukan karena dilarang untuk ibadah, hanya kita menjaga kalau itu bahaya penyakit, walaupun masjid itu suci, walaupun Masjidil Haram itu suci, itu insya Allah dalam Al-Quran itu aman gitu. Di dalam surat Al-Fat itu kan, kita kan insya Allah itu wahyu Allah menyatakan masjid itu insya Allah aman gitu. Itu Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, dan itu berarti kata insya Allah dalam itu memberikan pengertian ada waktunya, tidak berkumpul secara bebas dan ada berkumpul bebas. Insya Allah kita akan merdeka lagi, bebas merdeka, kita boleh kumpul lagi sama-sama itu. Departemen Agama akan masuk masjid dengan mungkin nggak pakai masker lagi, mungkin kayak itu mungkin. Jadi, amin Allahumma amin. Ya, jadi saya sebagai salah seorang penderita COVID-19 dan kemudian sampai di nama hingga menjadi negatif, maka saya merasakan itu, betapa saya perlunya menyetujui itu. Hanya menyetujui saja, saya tidak buat. Karena yang pertama-tama mengumumkan masalah ini dan Pak Anies, Gubernur, lalu Presiden, semuanya ikut mengembangkan. Presiden untuk seluruh Indonesia, Pak Anies untuk Jakarta. Nah, kalau ternyata benar, jadi maaf kepada Bapak yang menyatakan masjid itu suci, kenapa ditutup? Masjid kita itu lebih kecil daripada masjid Masjidil Haram. Gitu. Jadi kalau Masjidil Haram juga akan penutupan adalah benar. Itu yang bisa saya sampaikan. Dua pertanyaan. Yang ketiga kan tidak ada kan? Nah, dua pertanyaan. Ya, nanti ketiga ya. Betul, hanya dua saja, Pak. Jadi buku arti sejarah ini lebih lengkap, gitu. Lebih lengkap daripada tadi menemukan sejarah. Itu juga zaman Pak Harto, saya memberanikan diri menemukan sejarah itu. Karena pada waktu itu kalau tidak berjalan atau dibredel. Nah, saya serahkan sendiri pada Pak Harto. Menemukan sejarah itu buku yang saya tulis dan kemudian saya serahkan Pak Harto, yes saja, ya nggak apa-apa. Lalu saya lengkapi dengan abdi sejarah. Dan ya kemudian kemungkinan akan ada abdi sejarah ketiga yang akan saya sampaikan tentang Indonesia dalam keadaan sekarang ini, kemungkinan, tapi saya masih belum sehat 100%, saya masih dalam gangguan juga. Nah, itulah yang saya sampaikan, bahwa apa yang diperbuat oleh itu pemerintah, kemungkinan banyak pertimbangan yang buat untuk nasionalnya, dan kemudian Departemen Agama sebenarnya harus punya sejarah sendiri, sejarah yang betul-betul luar biasa perubahan, sehingga adanya PTAIN, tadinya ada akademi, ada PTAIN, kemudian ada menjadi IAIN, menjadi UIN. Ini satu perubahan yang luar biasa, sehingga UIN punya kedokteran. Ada fakultas kedokteran, ada psikologi dan segala macam. Indonesia itu yang berjuang ulama, tetapi departemen agamanya itu hanya dibolehkan bicara tentang agama saja. Nah, itu perjuangan Pak Malik Fajar untuk nanti berubah, membuat UIN juga sama dengan umumnya, itu dibolehkan membangun fakultas-fakultas yang tidak dibolehkan pada zaman Presiden Soeharto, Presiden Soekarno sebelumnya. Nah, ini adalah satu perkembangan yang luar biasa. Mudah-mudahan
Departemen Agama, Pak Sekjennya dan Jenderal Fuad Nazam, mudah-mudahan bisa membuat semua yang bergabung di dalam Departemen Agama akan lebih membuat lahirnya pemimpin-pemimpin yang mempunyai pandangan yang seperti yang dia. Istilah Pak Lukman nasional itu yang membuat juga Syarikat Islam. Jadi Kongres Nasional Kongres Sentral Syarikat Islam. Sebelum ada Bung Karno menggunakan Partai Islam, Partai Nasional Indonesia, tapi yang membuat pertama kali nasional itu di Bandung itu adalah Tokro Aminoto, lalu Haji Agus Salim, lalu dengan Abdul Muiz, lalu Mere Sanjaya, itu ada juga sudahnya. Nah, ini lengkap bahwa Islam memang memperolok baik merah putih juga itu yang ngawali adalah Islam. Saya punya usia yang tinggi ini. Saya pernah sembahyang Jumat pada zaman Belanda. Itu mimbar masjid itu kalau Jumat ada merah putihnya. Aneh. Nah, justru sekarang itu seperti dianggap fitnah. Jadi nggak ada merah putih. Padahal itu zaman Belanda. Dan kedua, kemenyan. Itu kalau ada khotib naik mimbar, ada kemenyannya. Itu padahal di Rasulullah malam Jumat itu kemenyan diedarkan. Di Indonesia sekarang nggak boleh. Nah ini ada yang boleh, ada yang tidak. Maaf saja. Aduh, mari kita memanfaatkan Departemen Agama ini untuk membuat satu bagaimana para kiai-kiai itu tidak tersingkirkan dalam negara. Mudah-mudahan Departemen Agama juga bisa membangkitkan semangat keislaman di Indonesia dengan sebaik-baiknya semangat. Ini yang saya harapkan, dan buku Api Sejarah ini mudah-mudahan Api Sejarah ini satu buku yang membuat semua pesantren ikut menikmati buku ini, walaupun ini belum sempurna, karena semua tulisan tidak akan sempurna. Yang mudah-mudahan akan dijadikan petunjuk, karena ini saya buat dari zaman Rasulullah sampai ke zaman di mana kita bisa merdeka seperti sekarang. Itulah saya sampaikan. Jadi kalau ada koreksi seperti diajar, ada saya anggap hebat pada waktu di ISI, dan diajar kemudian kembali dari Triplan menjadi orang yang kebatinan, itu juga saya tuliskan lengkap di sini. Dan yang lain-lain kita bisa baca di footnote itu yang saya simpan di bawah itu, karena supaya Api Sejarah bisa dinikmati oleh semua pihak. Itulah Pak Sigit. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini memenuhi. Dan kalau masih berkembang dipanjangkan waktunya seperti PPKM, yang maka sekarang saya siap lagi, masih sampai zuhur, maka ya. Baik. Terima kasih Pak Sigit. Baik, terima kasih Surya Negara. Beliau juga tadi cerita beliau sempat positif COVID, dan sekarang juga dalam kondisi pemulihan. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau selalu. Berikutnya Bapak Lukman Hakim, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari kedua peserta tadi. Silakan. Ya, kalau saya nggak terlalu suka menggunakan istilah pelurusan sejarah itu. Ini bagus kita lengkapi saja fakta-fakta. Jadi, kalau kita kita
dalam tanda petik kita perang fakta, mana yang lebih lengkap. Jadi kita lengkapi saja. Ya, misalnya begini, itu Jenderal Saidiman Suryo Hadi Projo itu pernah mengatakan Hizbullah itu nggak ada manfaatnya, kira-kira begitulah. Hizbullah itu dalam mereka tuh gak ada apa. Karena Hizbullah itu dukung DI. Itu dibantah oleh Pak Soleh Iskandar itu dengan fakta. Faktanya Pak Soleh Iskandar itu, kalau Anda ke Bogor itu nanti ya, akan ketemu ada jalan Kiai Haji Soleh Iskandar. Soleh Iskandar membuktikan dirinya itu anggota Laskar Hizbullah, barangkali satu-satunya di Indonesia yang kemudian direkrut menjadi TNI. Dengan fakta itu saja, kata Pak Soleh Iskandar, terbantah. Itu membuktikan bahwa Hizbullah itu bermanfaat. Sayang ya kalau Pak Nasir dulu menyebutkan umat ini dalam berjuang seringkali terlalu husnuzon. Pak Soleh Iskandar itu sudah sampai pangkat itu sudah sampai mayor TNI. Waktu itu yang namanya Panglima Teritorial. Kalau sekarang Pangdam. Itu kolonel. Ya, jangan lupa JP Aurinnya. Kolonel. Artinya kalau Pak Soleh Iskandar itu tetap saja di situ, bukan tidak mungkin beliau bisa jadi Pangdam, bisa jadi Kasat. Gitu. Karena ajudannya, asistennya itu Letnan Hasan Slamet itu pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal, terakhir sebagai Gubernur Maluku. Nah itu, jadi kita lengkapi saja fakta-fakta. Lalu ini pertanyaan Sigit Kamsen ini menarik. Ya, saya tertarik kepada tulisan Mr. Muhammad Rum. Jadi kata Pak Rum, Mr. Muhammad Rum ini namanya diabadikan dalam satu-satunya nama dalam hasil perundingan, Rumruyat Statement. Ya, dengan Rumruyat Statement itu Bung Karno, Bung Hatta bisa kembali ke Jogja. Nah kata Pak Rum, dalam kemerdekaan Republik Indonesia itu lebih banyak tangan Tuhan yang bekerja, lebih banyak kekuasaan Allah yang bekerja. Kenapa? Pertama kan begini, memang ada peranan Jepang. Tanggal 7 September tahun 44 itu Perdana Menteri Jepang mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Di kemudian hari itu kan bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi. Ini bahasa, tapi itu ditangkap. Itu sampai Said Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina, itu bikin telegram ke Perdana Menteri Jepang mendukung perkenan kemerdekaan Indonesia di masa depan. Wah, itu semua tokoh-tokoh lalu berkomentar mendukung. Lalu pada bulan April tahun 45, Jepang mengumumkan akan membentuk badan usaha untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan di Jawa. Jadi akan dibentuk BPUPK. Ini diumumkan, kemudian lanjut ada 62 orang anggota BPUPK. Lalu ada anggota tambahan. Sesudah itu tanggal bulan Agustus tahun 45 juga diumumkan itu. Pemerintah Jepang mengumumkan akan membentuk panitia persiapan kemerdekaan. Nah, panitia persiapan kemerdekaan itu menurut maklumat Gunsekan itu pemerintah Jepang para anggotanya harus sudah berkumpul di Jakarta tanggal 18 Agustus, paling lambat 18 Agustus, dan harus sudah memulai persidangannya tanggal 19 Agustus. Jadi para pemuda kan mendengar Jepang dibom
maka mereka mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta menolak. Karena mereka mengatakan, kata Bung Hatta, saya dan Bung Karno ini pimpinan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan para anggota itu sudah mulai akan berdatangan ke Jakarta. Jadi tidak mungkin, kata Bung Hatta, kami meninggalkan anggota panitia persiapan. Jadi para pemuda maunya perdebatan yang keras itu. Sampai tanggal 15 subuh, sesudah sahur, Bung Karno Bung Hatta diculik, ya, dibawa oleh para pemuda itu ke Rengas Dengklok. Baru tanggal 16 dijemput oleh Ahmad Subarjo, tiba di Jakarta 16 pukul 23. Bung Karno masih tetap menemui Panglima Jepang, tapi Panglima Jepang sudah nggak boleh lagi menerima Soekarno-Hatta. Jadi bukan urusan kami lagi. Walaupun Jepang sudah menyatakan akan memberikan kemerdekaan, tetapi kami, kata Nishijima, wakil Panglima Tentara Jepang di sini, kami tidak lagi ada urusan, kami status quo. Di situ Hatta marah. Kalau begitu seperti ini rupanya sikap samurai, kata Hatta. Nah, kalau begitu kami akan bergerak sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi kata Pak Rum, Soekarno dan Hatta itu lebih samurai dari samurai. Dari mana Soekarno-Hatta bisa mendapat sikap seperti itu? Karena diculik tadi oleh para pemuda. Jadi Soekarno-Hatta merasakan bagaimana situasi pada waktu itu. Nah, tetapi juga kemerdekaan itu tidak dilaksanakan tanggal 19. Sebagaimana perintah Jepang itu bahwa sidang pertamanya tanggal 19. Bung Karno, Bung Hatta itu sudah merencanakan dilaksanakan di Sukabumi, di Salabitana. Nggak jadi. Jadi tidak tanggal sebelum 17 Agustus seperti kehendak para pemuda, juga tidak itu seperti maunya Soekarno-Hatta. Jadi 17 malam itu 17 dimerdekakan. Jadi kata Mr. Muhammad Rum, tangan Tuhan lebih banyak bekerja pada proklamasi kemerdekaan itu. Belakangan baru Soekarno mengarang-arang itu 17 itu 17 rakaat, 17 Ramadan itu post factum semua. Tapi itu yang terjadi, itu yang ditulis oleh Bung Hatta itu dan sebagainya. Jadi itulah saya kira jawaban saya, Mas Sigit. Jadi kita bersyukur bahwa tidak hadiah Jepang, juga tidak atas desakan pemuda. Bung Karno, Bung Hatta akhirnya beribawa di hadapan para pemuda. Coba kalau waktu itu Bung Karno, Bung Hatta menyerah, nah nggak ada ibarat. Tapi karena Bung Karno bertahan sampai diserahkan lehernya, ya kan? Kata Bung Karno, sembelih disilahkan leher saya potong. Wibawa Bung Karno tinggi. Nah ternyata para pemuda itu juga nggak berani memproklamasikan kemerdekaan. Mereka minta tetap juga Soekarno, ketika disuruh tanda tangan teks proklamasi juga nggak mau. Ya sudahlah, cukup Soekarno-Hatta saja katanya. Nggak berani juga gitu loh. Saya kira demikian, Mas Sigit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman Hakim yang telah memberikan pencerahan bagi tidak sedikit anak muda yang barangkali juga pemahaman terhadap sejarahnya kurang komplit untuk memahami bagaimana proses Indonesia sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Pak Ahmad Mansur Surya Negara dan juga saya sih sebetulnya ingin memperpanjang diskusi kita, bisa jadi sampai zuhur tadi seperti disampaikan Profesor, tetapi tentu saja kita harus mengakhiri, ini sudah lebih hampir 30 menit dari jadwal yang seharusnya. Prof. Mansur, barangkali ada closing statement terhadap apa yang sudah kita diskusikan di pagi sampai menjelang siang hari ini, silakan. Ya, saya akan memberikan pemantapan atau pemikiran. Saya pernah bertemu dengan Pak Kiai, ya agak lupa namanya. Beliau itu memberikan satu lembar surat
yang menyatakan tanggal 17/8/45 Jumat Legi 9 Ramadan itu adalah seorang kiai dari Muhammadiyah. Gitu. Dan dia juga seorang kiai Muhammadiyah, tetapi rekodnya tinggi. Artinya kalau saya cerita, kalau saya anak buah saya itu minta kelapa, kalau udah macet, saya tunjuk ke jatuh. Nah, itu antara, nah, yang menentukan 17/8/45 itu adalah kiai. Dan Gus Dur juga mengatakan bahwa mbah saya itu didatangi Bung Karno, gitu, juga menentukan tanggal-tanggalnya. Dan kemudian Bung Karno itu pergi ke ulama-ulama itu, ditulis dalam buku saksi sejarah itu, saksi sejarah itu dituliskan oleh yang dokter namanya sama dengan Pak Harto, Dokter Soeharto. Nah, beliau yang mengikuti Bung Karno kemana-mana, dan juga Bung Karno itu menemui kiai yang di Sukanegara. Nah, ini benderanya merasa pegang. Ini bendera yang dipunyai Bung Karno yang luasnya 3 meter, 2 meter, itu saya pegang buku. Itu sebenarnya bendera pusaka yang sebelum ada bendera yang jahit Bu Fatmawati. Ada bendera yang sekarang dipegang oleh putranya kiai yang punya pesantren Sukanegara Cianjur, dan beliau itu keturunan Sultan Hadiwijaya. Nah, Bung Karno itu sering ke sana, gitu. Yang bendera merah putihnya dikerahkan itu. Jadi maksud saya, Bung Karno dekat dengan ulama-ulama, dan kemudian ketemu dengan Abdul Mufti, ulama Muhammadiyah, dan dia mengatakan, Bung, proklamasi itu tanggal 19, gitu. Dan tanggal 19 itu Jepang, Indonesia bukan Indonesia sekarang, tapi termasuk Malaysia, Filipina, lalu Timur itu semuanya adalah Indonesia yang bekas Belanda, penjajahan Inggris, penjajahan Amerika, penjajahan itu diserahkan pada polisi Jepang untuk dijadikan Indonesia. Nah, tokoh-tokoh ini tidak mau me-Indonesiakan seluas itu, hanya bekas jajahan Belanda. Sekali lagi, tanggal 17/8/45 itu adalah mengapa sampai diculik pun tidak mau memproklamasikan, karena Bung Karno proklamasi itu tanggal 17 atau tanggal. Nah, itu tidak dituliskan, tidak dikatakan kepada Sidi Adam. Tetapi saya ketemu dengan kiai itu dan mengakui bahwa proklamasi itu tanggal 17 dituliskan oleh Kiai Abdul Mufti dari Muhammadiyah. Tetapi orang Muhammadiyah beda dengan orang Muhammadiyah yang sekarang. Itu sakti ya. Kiai Muhammadiyah yang bertorikoh ya, Prof ya. Ya, itu yang penting bertorikoh gitu. Lalu belum saya bisa kayak itu, karena yang Hashim Asy'ari itu ranjau darat itu diinjak aja, katanya rasanya seperti semutan aja. Jadi hebatnya kiai-kiai, lalu juga kiai yang namanya dari itu sakti juga. Itu kalau pesawat terbang ditunjuk aja jatuh. Nah, itu kita dalam buku sejarah ada itu, kita ceritakan semuanya. Dan sifatnya pernah akan diminta oleh salah seorang jenderal yang Katolik itu, lalu beliau mengatakan putranya itu, ini punya bapak dan bisa diminta. Lalu ditunjuk kepada saya bendanya itu, benda sakti. Jadi saya hal-hal yang begitu itu secara fakta saya tulis sejarawan itu diberi, ditunjuk, tapi tidak semua saya angkat. Kalau akan dilengkapi boleh saja. Nah itu betul. Kita tunggu di episode sejarah 3, Prof. Ya,
Ya, yaitu keanehan-keanehan dari para kiai-kiai yang sekarang tidak bisa diturunkan pada anak-anaknya. Karena saya ketemu dengan putra-putranya, sudah tidak lagi seperti bapaknya. Karena kuliahnya di McGill University, atau di Leiden. ulama itu tidak jadi NU, tidak jadi Tariko, ya, menjadi ya orang yang cendekiawan masuk ISMI gitu. Nah, ini perubahan-perubahan dari hal-hal yang seperti tidak ada tapi ada, seperti tidak mungkin tapi mungkin. Baik, Jadi, baik. nanti bisa saya sampaikan bahwa kalau tanggal 17 845 diculik tanggal 15 tidak mau dan bahasa maka tidak ada pembicaraan apa-apa gitu. Jadi kalau toh akan disuruh memproklamasi, saya nggak mau, karena Bung Karno pegangan itu, Kalimat pesan dari ulama itu ya, Prof ya. ya. Baik. Jadi, Ini akan sangat menarik kalau jadi tema kajian berikutnya ini, Prof. Hal-hal yang secara kultural diakui oleh masyarakat kita, tapi bagaimana mempresentasikan di era kekinian hal-hal semacam itu. Baik, terima kasih Prof. Ahmad Mansur Surinegara. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Lukman Hakim yang telah berkenan berbagi ilmu pengetahuan, terutama perihal sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia berbasis perjuangan umat Islam di bulan kemerdekaan ini di tanggal 30 Agustus 2021. Sekali lagi terima kasih, dan kami ucapkan terima kasih kepada 628 peserta yang membersamai kita dari pagi sampai siang. Sudah 570 mengisi kolom absen. Yang belum mengisi kolom absen, kami silakan ada di kolom chat box. Terima kasih sekali lagi, dan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyaksikan kembali, mereview kembali tayangan kita, dapat mengunjungi YouTube Bimas Islam TV. Di sana ada rekaman live streaming sehingga kita bisa mereview kembali perbincangan yang barangkali perlu untuk didalami dan boleh jadi bermanfaat bagi referensi sejarah teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Prof. Ahmad Mansur Surinegara, dan terima kasih Bapak Haji Lukman Hakim. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, sehat sejahtera dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله